Salam damai dan sejahtera untuk kita semua yang berada di bulan pekabaran Injil di tanah Papua. Sebagaimana biasanya sebelum kita berada dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Yesus Kristus firman hidup yang telah menjadi manusia di dalam hidup dan karya Otto Geisler untuk membawa Injil kekuatan Allah yang memberi kekuatan dan kehidupan bagi orang-orang kudus di tanah Papua. Minggu pertama di bulan pekabaran Injil di tanah Papua ini, kami rindu untuk secara baru merenungkan bahwa Tuhan peduli terhadap kami dan tanah Papua, dan Tuhan rindu untuk kami tetap patuh pada panggilan Tuhan. Kami tidak berontak terhadap panggilan Tuhan. Kami bawa kehidupan bagi segala yang berlaku tidak adil, tidak benar di tanah ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renung bersama dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 dengan tema kepedulian Tuhan dan ketidakpatuhan Yunus. Saudara, selamat memasuki bulan pekabaran Injil di tanah Papua. Bicara tentang Injil, bicara tentang tanah Papua. Bicara tentang tanah Papua dan bicara tentang Injil, kita bicara tentang tiap waktu secara baru Tuhan panggil orang-orang kudus di barat, di timur, di utara, di selatan untuk memberitakan Injil kekuatan Allah, supaya umat bertobat dan menjadi baru. Tidak jahat, tapi menjadi baik. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17 berisi tentang Tuhan memanggil Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, memberitakan Injil, memberitakan pertobatan bagi orang-orang kudus di kota Niniwe, karena kejahatan mereka tidak hanya didengar dan dilihat oleh dunia mereka, dunia sekitar mereka, dunia yang jauh dari mereka, tapi kejahatan mereka terus-menerus dilihat, didengar oleh Tuhan di sorga. Karena itu, sebelum mereka mendapatkan murka Allah, sebaiknya mereka bertobat. Pertobatan itulah yang akan membuat mereka tidak akan dilenyapkan, seperti Tuhan menyelamatkan orang-orang kudus yang lagi jahat di kota Sodom dan Gomora. Tuhan rindu untuk orang-orang kudus di kota Niniwe, ibu kota Asyur itu, tidak lagi mengalami murka Allah, tetapi mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, tapi nabi yang dipanggil untuk diutus Tuhan ke kota Niniwe, ibu kota Asyur itu, adalah orang Yahudi yang memang trauma, mengingat bahwa negerinya Yerusalem, mengingat tentang orang-orang kudus, orang-orang Yahudi, umat pilihan Tuhan itu hampir habis, dibantai, dibunuh oleh oleh pasukan-pasukan Asyur yang punya ibu kota Niniwe ini. Maka Nabi Yunus berontak, ia tidak mau menerima panggilan Tuhan.
Tapi Tuhan dengan penuh kasih sayang terus memanggil Nabi Yunus. Walaupun dia lari jauh ke ujung bumi, Tuhan bawa dia pulang supaya dia kembali dan datang ke ibu kota Asyur, kota Niniwe, supaya mereka segera bertobat dan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yunus tetap sebagai nabi walaupun ia berontak sebagai manusia Yahudi yang ingat akan orang tua, negerinya dibantai hampir habis oleh orang Asyur, oleh orang Niniwe. Tapi Tuhan melihat lebih dari itu. Kasih-Nya hebat atas segala suku dan bangsa. Saudara, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar banyak hal. Tapi kita mulai dengan belajar bahwa kita sekarang ada dalam kehidupan yang damai dan sejahtera. Karena ada orang-orang lain yang jauh dipanggil Tuhan untuk datang memberitakan Injil, memberitakan kekuatan Allah. Sehingga kita yang dulu berada dalam kegelapan, sekarang berada dalam terang yang ajaib. Oleh karena Injil, oleh karena kekuatan Allah. Sekarang giliran kita untuk bertobat. Lalu kita bersedia untuk dipanggil lagi pergi ke kota-kota, ke kampung-kampung untuk memberitakan Injil. Saudara, kita tidak boleh menahan keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Lalu kita membiarkan hukuman Tuhan itu ada untuk sesama kita yang jauh dari Tuhan. Tapi keselamatan itu kita bawa dari profesi kita, dari talenta kita, dari peluang, dari kesempatan kita. Kita bawa itu, Tuhan menyertai kita. Kita diberkati, anak cucu kita diberkati, kampung kita diberkati, kota kita diberkati, negeri kita diberkati, sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin.